Ketika dia dibeli pada 31 Januari 2022 lalu, Julian Alvarez digadang-gadang menjadi suksesor Sergio Aguero untuk Manchester City. Keduanya sama-sama dari Argentina, berposisi center forward tinggi 170-an cm. Tapi pelan-pelan Alvarez malah lebih mirip seperti Lionel Messi. Permainan playmakingnya menanjak signifikan belakangan ini. Dia juga mulai jadi spesialis bola mati City, mengambil setiap sepak pojok hingga mencetak gol dari tendangan bebas. Usianya masih 23 tahun dan masih sangat luas ruang untuk berkembang. Inikah jawaban untuk Argentina di masa-masa pensiun Messi yang mungkin makin dekat? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sungguh musim yang luar biasa bagi Julian Alvarez pada 2023-2024 ini. Musim memang masih cukup awal, tapi sensasi Alvarez mungkin sudah begitu besar. Musim pertamanya di Man City, dia hanya jadi pelapis Erling Haaland yang jadi pilihan utama di posisi center forward. Meskipun Alvarez juga tetap mampu produktif dengan 17 gol dan 5 asisnya dari 49 pertandingan di semua kompetisi. Musim ini Alvarez baru memainkan 10 pertandingan di semua kompetisi dan sudah mencetak 6 gol serta 5 asis. Dan yang membedakan Alvarez kini dengan musim lalu adalah perannya yang lebih besar. Bukan lagi sebagai pelapis Haaland, melainkan tandem untuk striker asal Norwegia tersebut. Alvarez mencuat sebagai mitra untuk Haaland dengan posisi utamanya kini sebagai second striker, terutama menggantikan tugas Kevin De Bruyne yang tengah menepi panjang karena cedera. Alvarez bahkan kadang ditugaskan juga oleh pelatih Pep Guardiola sebagai gelandang serang dan mampu perform sama baiknya. Benar bahwa Alvarez mungkin belum sebaik De Bruyne yang tugasnya kini dia gantikan, tapi keunggulan naturalnya menawarkan City dimensi lain dalam skema serangannya. Alvarez adalah pemain yang sejak dulu dikenal dengan keunggulannya dalam hal pressing dan playmaking. Kini dia masih dengan aksi-aksi pressingnya yang intens, tapi juga dengan permainan yang makin berkembang dalam aksi-aksi playmakingnya. Alvarez adalah top assist Man City di Premier League saat ini dengan 3 perolehannya. Dia juga membuat 2,7 umpan kunci per game di Premier League musim ini yang merupakan tertinggi di City. Sedangkan di Liga Champions, Alvarez juga telah membuat 1 assist, namun yang paling menonjol adalah perolehan 3 golnya, yang sementara jadi top skor City di kompetisi tersebut musim ini. Kali ini Alvarez bisa lebih klinis dari Haaland dengan 3 golnya tersebut, yang lahir dari hanya 1,18 expected goals dan 4,5 shot per game. Berbanding Haaland masih tanpa gol dari 1,95 expected goals dan 6 shot per game. Alvarez juga mencatatkan 4 umpan kunci per game di Liga Champions musim ini dan hanya kalah dari Sergio Gomez dengan 5 catatannya sebagai tertinggi di Man City sementara ini. Gak cuma itu, Alvarez kini juga jadi eksekutor bola mati City dan hasilnya sungguh menjanjikan. 2 gol free kick sudah dibuatnya musim ini, dibuka dari kemenangan 3-1 atas Red Star di Liga Champions yang memang tampak berbau ketidaksengajaan, tapi diyakinkan lagi dengan free kick impresif ke gawang Wolves dalam ajang Premier League 30 September lalu. Itulah 2 gol pertama Alvarez dari tendangan bebas yang kedua-duanya terjadi musim ini dengan peran barunya pula sebagai eksekutor Man City. Sungguh Alvarez makin hari semakin menjadi pemain yang komplit. Dia bagus di open play, menawan pula di eksekusi bola mati. Perkembangan positif Alvarez bersama Man City tersebut jelas jadi kabar baik buat Argentina. Meskipun pelatih Lionel Scaloni mungkin bakal dibuat putar otak untuk mengubah lagi skema permainannya demi memberi ruang bagi Alvarez memainkan peran yang kini sukses besar dijalankannya. Alvarez di Argentina berperan sebagai seorang center forward modern yang bukan cuma bertugas mencetak gol tapi juga melakukan pressing. Sementara fungsi-fungsi playmaking dijalankan oleh Lionel Messi dari posisinya sebagai flank kanan. Messi jelas nggak terbantahkan dan masih akan terus memainkan peran tersebut selama dia memungkinkan untuk bermain. Tapi tentu Scaloni pun gak bisa menutup mata atas perkembangan Alvarez. Dan mungkin kesempatan Alvarez mendapat peran yang lebih besar di Argentina bakal tiba dalam waktu dekat. Messi kini sudah berusia 36 tahun. Dan meski belum ada tanda-tanda dia bakal pensiun, ujung-ujungnya umur juga gak bisa berbohong. Messi absen di pertandingan terakhir Argentina melawan Bolivia pada 13 September lalu karena masalah kebugaran. Sejak itu, Messi hanya bermain di 37 menit dari 6 pertandingan terakhir klubnya, Inter Miami, membuat Miami kalah di final US Open Cup dan mengakhiri mimpinya untuk lolos ke babak playoff MLS musim ini. Kali terakhir Messi absen selama ini adalah pada 2019 lalu ketika cedera kaki membuatnya menepi selama 42 hari dan harus absen di 6 pertandingan untuk Barcelona dan Argentina.
Messi kembali bermain untuk Inter Miami kemarin di laga melawan Cincinnati FC, namun pelatih Lionel Scaloni telah lebih dulu menyertakannya dalam skuad Argentina pada agenda internasional FIFA Oktober ini. Messi mungkin bakal membuat comeback-nya sebagai starter di laga Argentina nanti, tapi belum tentu juga dia bakal kembali bermain 90 menit. Yang jelas, apa yang gak terbantahkan lagi saat ini adalah kebugaran Messi yang mungkin mulai kemakan usia. Secara teknis Messi memang masih menjaga permainannya tetap di level elit, tapi usia seseorang gak akan pernah lebih muda. Begitu pula dengan kondisi fisiknya, dan Messi mungkin sudah makin dekat dengan fase tersebut. Maka gebrakan Julian Alvarez musim ini mungkin datang di waktu yang tepat. Perkembangan permainannya sebagai striker modern ditambah kerja-kerja playmakingnya yang brilian mungkin bakal memberi Argentina soft landing untuk mempersiapkan hari-hari tanpa Messi ke depannya dengan perasaan tenang.